Shalom ibu-ibu, apa kabar semuanya? Tentu kita dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan, pasti dalam keadaan baik-baik saja. Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya ibu-ibu. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami setiap saat, setiap detik Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu hadir Tuhan, kasih-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang besar. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami, dan kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu yang ditabur itu menjadi rema bagi hidup kami. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, orang Kristen tuh suka berpikir kalau hidupnya tidak jahat, dia suka nolong orang, dia bermurah hati, ke gereja gak pernah absen setiap minggu, kasih persembahan, kasih perpuluhan, gak pernah lupa. Itu udah cukup, dia cukup baik. Dia merasa seperti itu. Ya, dia berpikir jangan terlalu rohani. Kalau terlalu rohani nanti hidupnya akan susah. Apa-apa dibatasi dengan kebenaran firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Orang yang seperti ini melakukan firman Tuhan yang enak di hati, yang tidak mengganggu kesenangannya. Dia baru, oke, saya lakukan firman Tuhan. Tapi orang yang firman Tuhan yang susah-susah dia gak mau melakukan. Yang penting dia sudah jadi orang baik. Dan dia yakin pasti kalau dia nanti meninggal, dia akan masuk surga berjumpa dengan Tuhan. Ibu-ibu, tinggal bersama Tuhan Yesus dalam kekekalan itu tidak mudah. Harus masuk standarnya Tuhan, seperti firman Tuhan yang minggu kemarin. Harus masuk standarnya Tuhan. Tidak bisa sembarangan. Kalau kita masuk dalam perumahan yang bagus ibu-ibu, kita akan sebelum kita masuk kita akan dicegat dan kita akan ditanya mana KTP, mau ketemu, mau kemana, ya alamatnya, ya nama orang yang mau ditemui, bapak siapanya, itu ditanya mendetail. Mau ke rumah pejabat tidak sembarangan. Kalau kita mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan, itu ada standarnya ibu. Gak bisa sembarangan. Ya, apa standarnya? Pertama, pikul salib, sangkal diri, dan setia ikut Tuhan Yesus sampai akhir. Itu syaratnya. Gak bisa cuma pikul salib tapi tidak mau ikut Tuhan Yesus sampai akhir. Tidak. Pikul salib, sangkal diri, setia ikut Tuhan Yesus sampai akhir. Kita baca dalam Lukas 6 ayat 46. Mengapa engkau berseru Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Padahal kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan katakan. Memikul salib, yaitu semua masalah yang terjadi dalam hidup manusia. Apakah itu penyakit, kesulitan hidup, menjalani hidup dalam kebenaran yang tidak mudah, tapi kita tetap setia menjalaninya, itu pikul salib. Pikul salib adalah penderitaan, kesusahan yang kita alami, tapi bukan karena dosa kita. Ya, itu pikul salib. Kadang-kadang manusia itu menderita karena ulahnya sendiri, karena perbuatannya sendiri, karena dosanya sendiri, tidak jaga kekudusan, hidup semaunya. Maka dia akhirnya akan mengalami penderitaan. Itu bukan pikul salib ibu-ibu. Pikul salib itu menderita tapi bukan karena dosanya. Ya. Yang kedua, standarnya Tuhan. Matikan keinginan daging. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, jangan hidup dengan cara dunia. Selama kita hidup dengan cara dunia, kita kompromi dengan cara dunia, kita belum hidup dalam standarnya Allah. Ya, panduan hidup kita adalah firman Tuhan, Alkitab, yang berisi kebenaran Allah, yang berisi isi hati Allah, yang berisi keinginan Allah. Itu semua tercatat dalam firman Tuhan. Ada air mata ibu-ibu, ada pengorbanan, perjuangan untuk mematikan kedagingan. Kita berusaha untuk tidak hidup dalam daging itu penuh air mata. Tapi kita harus jalani itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita, memampukan kita kalau hati kita sudah benar-benar niat untuk mematikan daging kita, untuk mencapai standar Allah, maka Tuhan akan menolong kita. Ada ibu-ibu yang bilang, susah amat sih Bu. Kita harus hidup dalam standarnya Allah, itu susah banget. Terserah. Ibu-ibu bisa milih. Kalau tidak mau hidup dalam standarnya Allah, Allah gak bisa maksa. Tuhan gak bisa maksa. Tapi ingat, kalau ibu-ibu mau hidup kekal bersama dengan Tuhan, Tuhan juga punya standar. Dia juga berhak menghalau kita kalau kita tidak menjalani kehidupan dengan standarnya Allah. Ya, terserah. Ya, apa yang ibu-ibu mau pilih? Hidup dengan standar Allah atau hidup dengan cara dunia? Galatia 2 ayat 20a mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita baca sekali lagi ibu-ibu, dengan sepenuh hati kita. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya ganti akunya dengan kata-kata nama saya sendiri. Namun Esther hidup, bukan lagi Esther sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Esther. Itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Untuk kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Mencapai standar hidup Allah. Jangan bermain dengan kebaikan Tuhan. Jangan mempermainkan kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan dipermainkan ibu-ibu. Ya, kita tidak bisa sogok Tuhan ibu-ibu. Kita gak bisa baik-baikin Tuhan nanti waktu kita dipanggil Tuhan, penghakiman terjadi, kita gak bisa sogok Tuhan, kita gak bisa baik-baikin Tuhan. Maka dari itu, selama kita masih di dunia ini, masih bisa memperbaiki kehidupan kita, perintahkan jiwa kita supaya takluk akan kebenaran Tuhan. Perintahkan. Ya, kita berdoa supaya penderitaan yang akan kita alami di dunia ini kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Iman kita tetap kuat, percaya kita tetap kuat. Standar Tuhan tidak bisa ditawar. Tidak sama sekali tidak bisa ditawar. Jangan sampai kita menyesal nanti. Kita sama-sama berjuang. Ibu-ibu berjuang, saya berjuang. Karena apa? Allah memiliki standar untuk setiap anak-anaknya masuk dalam kekekalan. Ya, dalam segala hal biar kita hidup di dalam standarnya Allah. Demikian firman Tuhan ibu-ibu, supaya itu menjadi rema bagi kehidupan kita semua. Semakin hari kita hidup semakin indah di matanya. Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari kita hidup menjauhi segala yang najis, yang kotor, yang tidak kudus. Biar mata hati kita selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga,
Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biar firman itu menjadi rema sungguh-sungguh dalam hidup kami. Biar kami nantinya enggak menyesal Bapa dengan cara hidup kami yang ngawur di dunia ini Tuhan. Kami mau hidup benar supaya kami tidak menyesal dan kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan kami hidup di dalam dunia ini, hidup dengan standarnya Allah. Selalu berfokus kepada Allah, berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami harus memikul salib, menyangkal diri dan setia ikut Tuhan, itu kami lakukan dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pelihara kami semua. Hidup-hidup keluarga ibu-ibu ada di dalam genggaman Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Hidup hanya sementara Tuhan, ada batasnya. Tapi kekekalan itu benar-benar tidak terbatas. Kami mau meraih kekekalan itu Tuhan. Bersama dengan keluarga kami, seluruh isi keluarga kami setia melayani Tuhan. Setia Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.